lagi di sel beta Langerhans gitu ya, di pankreas. Pun kapan boten usah dieling-eling. Pokoke enek di jero weteng niki enten organ sing jenenge pankreas. Pankreas niki menghasilkan hormon jenenge insulin. Pun mboten mawon ya. Boten usah ngeling-eling sing liyane. Ndak parai bunek ya Bu ya. Ngeling-eling mongke mawon. Napa dolanan karo putu atau putu wis mulai apa urung iki mboten sadi eling-eling. Kegembiraan yang sekolah itu kan ya kagungan putra udah putra alit nggih. Nah, dolani putrane ya itu. Nanti kalau sudah putu nanti putune sing di masa tua kita nggih. Ya pun sing niku mboten usah diapalke ya, pun mboten penting itu pun. Yang penting menjelang besok, nah ini dan untuk tambah pengetahuan, neng jero weteng mriki enek organ ya, organ itu kan warni-warni ya, niku warni-warni ya, enten sing jenenge pankreas. Pankreas ini yang utama menghasilkan hormon sing jenenge insulin. Nah, insulin niki sing berguna untuk mengendalikan gula di dalam darah. Jadi di dalam darah kita niki itu oleh tubuh sebenarnya dipertahankan di kadar normal, yaitu sekitar antara 90 sampai 110 atau 120. Gampangannya ya 100 sampai 120 mawon. Biar eling-eling gampil gitu. Ya, mungkin sing apa? Sing kecil-kecil usah dieling-eling ya. Eling-eling wis setunggal kali ketemu yang ajeng nyambel somboke yang pedes kali terus ingin setengah atau setengah mawon itu bisa pedes-pedes ya. Nah, ini insulin ini gunanipun ini untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah agar tetap normal. Itu sebenarnya gunanya nih Pak. Jadi kalau di dalam darah kita itu gulanya tinggi akibat habis minum manis, nah lalu reseptornya akan ngirim sinyal ya, yang ngirim sinyal otak, hipotalamus lalu ke pankreas, memerintahkan pankreas agar mengeluarkan hormon insulin, ditingkatkan pengeluarannya sehingga gula di dalam darah lalu kembali normal karena kemudian diatur oleh hormon insulin. Ngoten ceritanya. Jadi jenengan bermimpi lagi ya, misalnya sing goreng apa gula ya, yang kita misalnya saya ini mimi habis mimi manis ya, wah karena ada saat ini yang kota-kota itu mulai diajak anak-anak saya masuk ke mall itu, coba ini wah lah minum maya itu manis-manis gitu ya. Jadi Bu Studia dijak karo Mas Arda pokoknya karo hati-hati Bu, buat gaya itu tempol kayak minuman yang jualan ya. Manisnya nyetok Bu. Lah, pulang ya mau kelas ini. Manis. Pengen sini apa itu berubah, Mbak Cira. Berubah ya. Ada berubah, ada apa lagi? Milkshake. Terus kalau banget itu Bu, marai itu yang mimik itu mau marai lunak. Jadi lari-lari saat ini senengane nggih motor-motor itu ya, gitu. Makanya tadi banyak yang kemudian kena itu. Saat ini orang kena gula itu bukan hanya milik orang tua loh Bu. Anak-anak saat ini kata imun nih, warna SMP nih gula tinggi pun pun nonton. Karena itu tadi ya. Sekarang banyak sekali minuman-minuman itu wah tidak bertanggung jawab, manis-manis yang ya. Saya sering kalau diajak itu saya ingatkan anak-anak saya itu
Jadi akhirnya alasannya, papa cuma sebulan sekali lho Pak. Wes kalau sebulan sekali. Makanya betul tahu kalau kayak sangu sing kata-kata. Pun sing sak supir mawon. Dilarang anak saya yo manut betul protes. Ya, jadi menika kembali ya. Kembali bahwa insulin itu gunanya tadi. Kalau saya misalnya saya minum manis, ya, maka kan kemudian diserap oleh tubuh, masuk ke dalam lama-lama kan masuk ke dalam darah. Nah, kadar gula darah saya akan naik. Nah, kalau hormon saya masih cukup, ya, maka itu langsung kemudian dikendalikan. Ya, dan hormon insulin itu lalu bekerja untuk mengendalikan itu. Jadi kalau terlalu tinggi nanti ini ada respon, ya, masuk ke dalam otak sarafnya, lalu memberikan perintah kepada pankreas untuk mengirim hormon insulin ke dalam darah, ya. Ini untuk kemudian mengendalikan. Ya, sehingga ketika habis minum manis itu misalnya gulanya menjadi 160, lalu selang beberapa lama, ya, kita setengah jam itu mungkin setelah keluar hormonnya kemudian dicek 1 jam sampai 2 jam berikutnya sudah kembali normal. Itu artinya apa? Kelenjarnya masih normal, hormonnya masih cukup untuk mengatasi kejadian yang meningkat. Nah, apabila itu terjadi terus-menerus dan kemudian yang diminum setiap hari itu melebihi dari kemampuan pankreas untuk menghasilkan hormon yang cukup, maka lama-lama terjadilah penyakit gula, ya. Karena pankreas tidak sanggup lagi untuk menghasilkan itu, ya. Karena dipacu terus, ya, kemudian terjadi kelemahan dari pankreas, maka akhirnya yang diproduksi menjadi tidak cukup, ya. Karena kadang-kadang orang tentang menunjuk kalau menunjukin boten manis, boten kerso, ya toh. Kan ada berlaku poin ini kudu manis, ya. Bahkan sudah kena gula pun ada yang masih tetap seperti itu. Seperti Nosewu Rumi, sebagai Pak Kepala Puskesmas yang dulu, yang kebetulan namanya sama dengan saya. Ya, ini mungkin. Waktu itu saya masih tugas di Gadiswara, ya, itu beliaunya ada di sini. Ya. Iman Jengatan, wah itu beliaunya, ya. Itu ingin gula tapi masih minum gula. Katanya jadi untuk penjenengan semuanya, ya, nanti Bapak Ibu untuk bisa memahami ketika kita sudah terdeteksi oleh penyakit gula. Nah, sekarang pripun carane agar kualitas hidupnya tetap baik, fungsi-fungsi dari organ-organ di dalam dalam tetap baik, ya. Sehingga nanti kita bisa tetap hidup dengan kualitas yang baik. Kan ya, jadi itu tadi, ya, insulin itu, ya, untuk mengontrol kadar gula di dalam darah. Sampun pemirsa, ya, kali ini, sebenarnya betul barang kesupen, ya. Yang kesupen itu Pak Dokter Yogi lagi, boleh atau mawon, ya, gampang mawon, ya. Ini Mbak Kursia, ya. Mbak siapa? Ini kemarin ketemu saya enggak? Iya. Oh ya, saya tadi Pak Yogi ini bersih, staf saya enggak seperti ini. Yang tidak di situ. Jadi kata ya, Ibu, pun kali bersemdet. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan, ya, bila terdiagnosa sakit gula, ya? Yang pertama, ya,
kita bisa mengikuti edukasi atau penyuluhan dan konseling ya. Ini salah satunya, ini ada edukasi dari saya. Tapi kan kemarin konseling kan sudah sudah berlangsung lama ya tentang gula. Ini makanya saya terima kasih penjenengan bisa rawuh rajin. Nah, yang harapan saya adalah ketika rawuh di sini semuanya sehat. Kalau di sini kan sehat, ya, itu senang ya itu. Karena apa? Kebahagiaan seorang dokter itu sebenarnya bukan banyak kemudian dapat proyek banyak apa enggak. Kebahagiaan yang utama itu ketika penjelang rawuh dan berikutnya rawuh dalam kondisi sehat. Nah itu yang artinya apa? Kita bermanfaat buat masyarakat. Nah itu kebahagiaan tertinggi buat tugas itu adalah ketika masyarakatnya sehat. Nah kemudian nanti paradigmanya akan berubah, yaitu apa? Seperti ini ketika datang itu untuk menjaga kesehatan. Jadi bukan lagi datang untuk ketika gulanya sudah berkomplikasi, datang ketika sudah terjadi abses atau gangguan gangren pada ini ya, bukan seperti itu. Tapi ketika penjenengan sehat datang, ayam Pak Dokter. Nah kemudian yang kedua itu bisa melakukan latihan fisik secara teratur ya. Dan ketiga yaitu mengonsumsi obat secara teratur, dan yang keempat adalah memonitor kadar gula darahnya. Nah ini kita bersama dengan Prodia ya, terima kasih ya sudah menyertai kita selama ini ya, setiap bulan ya dengan sudah dicek. Dan Prodia ini laboratorium yang sudah di tingkat nasional dengan quality control yang baik ya. Jadi hasil yang dihasilkan dari pemeriksaan ini akurat ya ini. Ya, saya sendiri kalau mau periksa check up saya biasanya juga ke Prodia. Tapi bisa ini bukan iklan, itu masuk YouTube ya. Iklan nanti. Jadi yang pertama itu mengikuti edukasi. Makanya menjelang jangan bosan-bosannya untuk mengikuti edukasi, karena apa? Dalam bidang kesehatan itu akan selalu ada hal-hal yang baru. Ya. Mungkin dulu belum ditemukan obat ini, sekarang ditemukan obat ini. Kemudian ada penanganan yang lebih lanjut. Nah, menurut ada hal-hal yang baru terus. Makanya penjelasan jangan bosan-bosannya ya itu. Ya. Kemudian di media sosial juga banyak, tapi hati-hati kalau di media sosial itu, karena di media sosial itu bisa semua orang pilih. Ada yang dikirim ngaco, mungkin lebih banyak ngaconya ya. Seperti ini kan kita juga bisa kirim masuk medsos, masuk ke YouTube ya. Itu. Cuman kalau kita kan tidak boleh ngaco, apalagi pakai seragam begini juga segini, nanti kalau ngaco jadi ya itu ya. Makanya dia nanti kalau kalau buka di dalam media sosial tetap dia harus konfirmasi ke petugas resmi ya. Karena kalau hanya testimoni itu nanti ada banyak sekali hal-hal yang ngaco, apalagi di bidang kesehatan banyak sekali ya. Jadi nawarkan ini, nawarkan itu, berjalan jangan terkecoh ya. Jadi lebih baik memang pakai saluran media yang resmi. Obat-obatan itu juga banyak sekali yang nanti akan ditawarkan yang yang tidak betul ya. Jadi kita harus bisa milah-milah itu ya. Banyak hoax yang bertebaran di dalam itu. Jadi nah, dan di sini itu akan mendapatkan berita-berita yang resmi yang dari Departemen Kesehatan, kemudian diturunkan sampai ke kita. Nah, dalam pertemuan ini Bapak Ibu bukan hanya ini ya dapat pengen, tapi juga penjalan bisa konseling. Ketiga dia juga